Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, saya hormati Bu Yayu dan Pak Robi selaku dosen pendamping mata kuliah lab dasar akuntansi. Saya mengucapkan terima kasih. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang ke-11 dalam mata kuliah lab dasar akuntansi. Baik, kita mulai sekarang. Saya share materinya. Pertemuan 11 itu kita akan belajar, yaitu pertemuan 11 tentang pembuatan persediaan. Itu bagaimana kita akan membahas tentang persediaan dan bagaimana untuk kita membuat satu awal persediaan. Pengertian, jenis dan metodenya dalam persediaan. Mengutip dari Wikipedia dalam ilmu ekonomi, persediaan itu mempunyai arti adalah jumlah sumber yang daya yang ingin dan mampu disediakan oleh perusahaannya atau produsennya atau pekerjanya atau penyedia aset keuangannya atau agen ekonomi lainnya ke pasar atau individu. Hal ini membuat persediaan adalah bagian yang dilaporkan sebagai aset lancar di neraca atau perusahaannya Anda. Nah, namun perlu diingatkan bahwa untuk menyimpan persediaan untuk waktu yang lama dan belum tentu merupakan hal yang baik yang di sebelumnya. Selanjutnya, jenis persediaan itu ada persediaan bahan baku. Jadi persediaan bahan baku itu mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaannya. Nah, bahan baku bisa apa saja dari kayu atau paku ya, untuk membuat perabot atau tepung, telur, dan mentega yang digunakan untuk membuat produk seperti toko roti. Misalnya, mahasiswa mempunyai usaha toko roti, berarti kan mahasiswa harus membuat persediaannya dulu. Persediaannya apa? Contohnya di sini ada telur, ada mentega, ada tepung, ya. Terus ada alat-alat yang digunakan, ya. Itu salah satu persediaan bahan baku. Dan biaya bagian persediaan ini dilaporkan sebagai persediaan bahan baku yang ada di neraca perusahaan. Jadi kartu persediaan ini juga akan terpengaruh di dalam laporan neracanya kita. Jadi seperti itu contohnya, akan terpengaruh dalam laporan neracanya kita. Karena di dalam laporan neraca itu ada namanya aktiva lancar. Nah, aktiva lancar itu contohnya ada apa? Ada persediaan, ya, ada persediaan yang masuk di dalam aktiva lancar. Nah, persediaan dalam proses, jadi persediaan barang dalam proses itu mengacu pada barang yang belum selesai
atau sepenuhnya diproduksi. Contoh jenis inventaris, jenis ini termasuk ya yang masih membutuhkan lapisan gula di pabrik ya. Ada coklat ya, sepatu yang belum diwarnai dan diminyak sesuai dengan esensial yang belum dikemas. Selanjutnya ada persediaan barang jadi. Jadi barang jadi ini mengacu pada produk atau persediaan adalah suatu yang siap dijual oleh perusahaannya. Terus barang-barang ini telah menyelesaikan siklus akuntansi di barang jadi sebelumnya. Itu terdiri dari bahan mentah dan juga barang dalam proses. Contoh persediaan barang jadi itu termasuk barang jadi yang dipanggang di toko roti, kaos yang sudah jadi oleh perancang pakaian, dan rumah yang sudah selesai oleh pembangunan rumahnya. Nah, di sini adalah tampilan kalau kita mau menginput data persediaan di sini. Nah, kita contoh kita menginput saldo persediaan ya. Bagaimana cara menginput data persediaan dan menginput saldo awal persediaan ya, di sini contohnya. Jadi kita nanti menginput dulu data persediaan namanya Samsung Galaxy Frame dan Samsung Galaxy V dengan jumlah kualitasnya jumlahnya 80 dan yang Samsung Galaxy V nya 70 ya. Total harganya di sini 40 juta di 42 juta ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menginput saldo awal persediaannya. Oke, kita stop share dulu. Sekarang kita buka mayopnya kita yang mau kita buat. Oke, kita buka mayopnya. Kita buka. Di sini adalah tampilan mayopnya. Tadi kita sudah belajar membuat buku bantu utang, buku bantu piutangnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat persediaan. Nah, untuk membuat persediaan itu yang pertama kita pilih namanya inventory, terus kita pilih item list. Nah, terus kita pilih new. Item numbernya kita masukkan dulu. Item numbernya kita masukkan SGV, SG min V ya. Kita isi SG min V. Kita tombol tab ya. Nah, di sini muncul namanya name. Kita masukkan namanya Samsung Galaxy Frame ya. Kita isi Samsung Galaxy Frame ya. Nah, setelah kita memasukkan ini, kita
tekan tanda centang dulu di sini ya. Di sini kita masukkan semuanya ya. Di sini kita pilih namanya harga pokok. Jika harga pokok belum ada, kita buat dulu harga pokoknya. Tekan new, terus cover sales. Ya, kita buat dulu namanya harga pokok pembelian, nomornya 1000 ya. Kita isi di sini ke pokok pembelian. Di sini ada keterangan income akun, jadi kita masukkan di bagian pendapatan. Contohnya kita buat baru aja dengan nama sales, misalnya nomornya 2000. Kita namanya sales penjualan. Nah seperti ini ya, contoh kita ngasih nama penjualan, kita ganti nama penjualan. Penjualan itu juga termasuk pendapatan ya. Terus kita pilih yang ketiga. Yang ketiga ini adalah persediaan. Di sini ya, persediaan. Sudah ada ya persediaan. Ini hilang, kita masukkan ke pokok pembelian. Oke ya. Jadi yang pertama itu kita ngisi dulu SG main theme dengan nama Samsung Galaxy Film ya. Tanda kotanya ini tiga-tiganya kita centang semua. Di sini harga pokok pembelian, penjualan, persediaan. Terus kita isi buying detailnya, terus kodenya ini kita isi namanya PPN. Saling detailnya ini kita isi nama PPN. Udah di oke. Nah, kita sudah menginput satu data persediaan, yaitu namanya Samsung Galaxy V ya. Contohnya kita sudah menginputnya. Nah sekarang saya mau menginput lagi data persediaan yang kedua. Jadi kita tekan tombol new lagi ya untuk membuat yang kedua. SG main V, kita masukkan SG main V ya. Samsung Galaxy V, kita masukkan Samsung Galaxy V ya, seperti ini. Kita centang ya. Jadi kalau kita tadi sudah menginput yang pertama, tadi kita akan sudah menginput satu Samsung Galaxy V, maka otomatis pada waktu kita centang ininya semuanya itu akan terupdate otomatis dari kita menginput tadi Samsung Galaxy V ya. Jadi tadi kita menginput Samsung Galaxy V ya. Nanti kalau V-nya nanti otomatis di harga pokok pembelian, jualan, persediaan. Kita isi buying detailnya di sini PPN. Saling detailnya juga sama, kita isi PPN. Jadi oke. Nah, di sini kita sudah belajar bagaimana menginput data persediaan di dalam mainan. Kalau di kertas ya
kita bisa membuatnya secara manual di kertas. Tapi kalau di kertas itu kan kita membuat satu-satu per item. Samsung Galaxy sendiri, V sendiri, Samsung Galaxy V dan V sendiri, itu beda-beda. Terus kita setelah membuat setelah kita membuat data persediaan protein ini, kita sekarang mencoba membuat satu persediaan. Ya. Di sini sudah ada satu persediaan ya, Samsung Galaxy V F ya, F ini dengan jumlahnya 80, harganya 500.000 dengan total harga 40.000 ya. Terus ada Samsung Galaxy V dengan jumlahnya 70, harganya 600.000. Di totalnya di sini 42 juta ya. Ya, sekarang kita coba menginputnya. Setelah kita membuat data persediaan di sini ya, kita buat data persediaan. Kita closekan aja. Kita sekarang menginputnya di Address Inventory. Tanggalnya kita isi tanggal 1 bulan 12 2023. Saldo awal persediaan. Oke, seperti ini ya, saldo awal persediaan. Terus kita klik di sininya. Jadi kalau kita mau menginput data, menginput saldo persediaan, kita klik aja dulu di sininya. Terus kita tombol tab ya. Maka muncul seperti ini ya. Kita pilih yang F dulu. Misalnya saya mau mengisi yang F, kita ini. Jumlahnya barangnya berapa? 80, kita isi 80. Harganya berapa ini? 500.000, jadi kita isi 500.000. Ya, akunnya ini apa? Kita pilih namanya persediaan. Oke, kita pilih persediaan. Oke, seperti ini ya. Baik, selanjutnya yang bawah ini ada Samsung Galaxy V ya. Kita buat Samsung Galaxy V. Oke, dengan jumlahnya itu 70 dengan harganya di sini 600.000 ya. Nah, di sini totalnya menjadi 42 juta. Akunnya di sini kita pilih namanya persediaan. Kita pilih persediaan. Nah, seperti ini. Oke ya, kalau sudah kita mengisi datanya seperti ini, tanggal 1 bulan 12 tahun 2023 dengan memo saldo awal persediaan. Kita sudah masukkan datanya SGMF, jumlahnya 80 dengan harganya 500.000, totalnya 40 juta. Menjadi akunnya pilihnya persediaan SGMV dengan jumlah 70, harganya 600.000, totalnya di sini 42 juta. Jadi akunnya di sini, akunnya adalah persediaan. Kalau udah kita record ya. Oke, nah sekarang kita cek. Setelah kita buat itu, kita cek dulu, buka di dalam transaksi jurnal ya. Kita bisa mengecek semua transaksi yang telah kita kerjakan. Kita cek dulu dari saldo awal piutang, saldo awal hutang dengan saldo persediaan. Kita cek dulu apakah sudah masuk.
kita masuknya ke dalam transaksi jurnal ya. Transaksi jurnal ini tanggalnya kita ganti 01/01/2023 ya, ini ya. Kalau kita pilihnya all, nanti semua data yang kita kerjakan akan masuk semuanya. Contoh di sini ada saldo awal persediaan, saldo awal hutang, saldo awal hutang, saldo awal piutang ya. Jadi data yang kita kerjakan tadi, saldo awal hutang, saldo awal piutang, saldo awal persediaan, itu akan masuk, akan terupdate di sini semuanya ya. Nah, terus kalau saya mau menghapus bagaimana Pak? Nah, kalau mahasiswa mau menghapus bisa. Contoh mahasiswa mau menghapus saldo persediaannya ini, bisa dihapus. Caranya kita klik dulu yang ada tanda pajaknya ini, kita klik aja. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini. Ini kan tadi yang telah kita buat. Nah, kalau saya mau menghapus, tinggal kita hapus saja. Pilih edit, delete, adjust inventory transaksi. Bisa ulangi lagi. Cara menghapusnya kita pilih edit ya, delete, adjust inventory. Nah, sini maka yang tadi yang saya kerjakan saldo awal persediaannya itu akan hilang, akan otomatis hilang cara itu ya. Nah, terus saya mau mencoba memasukkan kembali ya. Ini saya tadi kan saya hapus, mau saya masukkan kembali saldo awal persediaan gitu ini ya, skim ini. Oke. Jumlahnya 80, harganya ini 500.000. Oke, ininya namanya ini persediaan. Terus ini di tab lagi CV ya, itemnya jumlahnya 70 dengan harganya ini 600.000 ya. Akunnya ini kita pilih namanya persediaan. Oke ya, di caranya di sini saya mau, tadi kan saya hapus ya, terus saya menginputnya kembali. Jadi saya masukkan kembali tanggalnya ini tanggal 1 bulan 12 tahun 2023, pada awal persediaan Samsung Galaxy V F dengan V 8070, harganya 500 dan 600.000 dengan harganya di sini 40 juta, tadi hasilnya 40 juta dengan ininya 42 juta. Akunnya persediaan, kalau udah kita record. Nah, kita bisa mengecek kembali apakah tadi yang saya masukkan sudah masuk ya. Ini sudah masuk ya. Yang tadi saya hapus, saya masukkan lagi. Pak, kalau misalnya saldonya mau saya ganti, kalau misalnya saldonya mau diganti bisa ya. Jadi kalau kita mau mengganti saldonya tinggal kita pilih aja di sini. Misalnya saldonya 90, bawahnya itu 60 dan 75, tinggal kita edit aja, sudah selesai, maka otomatis kita sudah mengganti ya. Nah, demikianlah bagaimana cara membuat data persediaan. Kalau ini namanya adalah kartu persediaan.
Kalau di dalam akuntansi manual ya, yang kita kerjakan ini adalah kartu persediaan. Nah, kalau di dalam Mayo itu tidak ada kartu persediaan A, B itu dipisah-pisah, tidak. Nanti kita tinggal masukkan saja datanya. Tapi kalau di dalam manual itu kita harus membuat dulu datanya, A berapa, B berapa, baru kita menginput saldonya. Jadi memang berbeda kalau kita membuat di dalam Mayap dan secara manual. Tapi keuntungannya seperti ini. Jadi kita bisa terupdate sendiri, kita bisa menghapus sendiri di dalam Mayap. Berbeda kalau kita ke dalam manual ya. Kalau kita manual kita harus menghapus dulu ya. Menghapus di pensil atau kalau kita menggunakan pulpen itu ya, kita harus aktif X dulu ya. Dampaknya apa kalau kita secara manual membuat kartu persediaan seperti ini? Terkadang kita salah ya. Kalau kita mau menghapus otomatis akan terpengaruh dengan yang di bawahnya, terpengaruh dengan transaksi bawahnya. Tapi berbeda dengan ini ya. Ini kalau di dalam Mayop ini sudah otomatis semuanya. Jadi kita sudah enak dalam pelaporannya, tidak terlalu sulit lah dalam pelaporannya karena sudah mudah. Kalau kita menghapus tinggal kita hapus. Jadi kita bisa lihat di transaksi jurnal data persediaannya, kita bisa lihat. Kalau kita mau mengganti tinggal kita bisa pilih edit di sini. Ya, kita bisa pilih edit di sini terus kita hapus ya. Kalau kita mau menghapus tinggal kita tekan edit, delete inventory, maka nanti datanya akan terupdate sendiri. Baik, demikian dari saya untuk mata kuliah lab dasar akuntansi dalam pembuatan saldo persediaan atau namanya kartu persediaan. Saya ulangi lagi, mungkin ada yang tadi saya kecepatan ya, saya mengasih gambar sedikit aja. Jadi kalau kita mau membuat data persediaan itu yang pertama kita pilih inventory, terus kita pilih item list. Nah disinilah kita tekan tombol new ya, kita membuatnya di sini semua. Misalnya namanya sabun S03. Nah seperti ini cara membuatnya ya, seperti ini cara membuatnya. Oke ya, udah oke. Nah contoh ini saya buat, misalnya saya buat nama sabun ya. Itu cara membuatnya seperti ini. Nah terus kalau kita mau menghapusnya bagaimana Pak? Kalau kita mau menghapus tinggal kita tekan tombol edit aja di sini ya, tekan edit, nah, terus delete. Nah otomatis datanya akan terhapus sendiri ya. Nah demikianlah bagaimana cara membuat data persediaan ya, bagaimana cara meminta menginput saldo awal persediaan ya. Dari pertemuan hari ini saya akhiri ya, dalam mata kuliah lab dasar akuntansi keuangan dalam materi pertemuan ke-11 pembuatan saldo awal persediaan atau namanya kartu persediaan. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dahulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu dalam mata kuliah hari ini. Ada yang ingin ditanyakan mahasiswa dan mahasiswi? Mungkin
ada yang bingung dalam pembuatan saldo awal persediaan atau kartu persediaan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan dalam mata kuliah saya hari ini, mungkin ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya akhiri. Mungkin Mas Agus Suradi ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi semuanya